Sudah mulai kosong ya, alhamdulillah. Tidak ada insiden apapun yang terjadi pada hari ini guys. Cuma di depan gue itu masih ada baja ringan ya, yang mungkin punya nilai jual ya guys ya. Tuh yang di situ guys, masih ada baja ringan yang masih belum dirapihkan ya sama pedagang-pedagang sini guys. Ini yang kita mau ya. Jadi menuju kota Bekasi yang lebih asri, yang lebih indah. Kita sama-sama saling support ya program pemerintah yang menurut gue pribadi ini program yang sangat bagus ya guys ya. Udah berapa hari mulai ditertibkan ya Pak? Yang bagian sih mungkin ada 4 harian lah. 4 harian? Kita baru mulai pagi. Ini baru mulai? Ini pagi. Tapi udah tahu kan infonya? Iya. Tanggal berapa? Nyampe Sabtu sih katanya. Sabtu terakhir ya? Terakhir harus padam lampu katanya. Iya, hari Sabtu tuh ya? Iya. Berarti penggusurannya? Besok. Gak tau deh bakal masalah itu. Pokoknya intinya hari Sabtu udah harus bersih. Terakhir. Ya. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Tama ya. Jadi hari ini gua lagi berada di Kalimalang ya, tepatnya di pinggir Unisma ya. Jadi gue mau ngasih informasi lagi buat kalian semuanya di tanggal 30 ini untuk situasi bangunan liar yang berada di pinggiran Kalimalang Unisma ya guys ya. Nah, tepat di seberang kali sana ya, itu bangunan-bangunan yang udah pada ditertibkan ya. Kelihatan kan ya dari sini ya, bangunan-bangunan yang sudah mulai diratakan tuh, sudah mulai ditertibkan ya. Dari segi mandiri ya, ditertibkan secara mandiri guys ya. Nah ini karena curah hujan yang begitu lumayan deras ya semalam ini, Bekasi habis diguyur hujan. Jadi situasinya saat ini untuk arus airnya intensitasnya lumayan agak banyak ya guys ya. Kalian juga bisa lihat sendiri ya, hampir sejajar ya sama pembatas yang di bawah ini nih curah airnya guys. Tuh, ya kan? Jadi untuk kebersihan kalinya tuh udah lumayan ya. Di sini gua nggak ngeliat ada sampah ya di kalinya ini, alhamdulillah. Progresnya berjalan dengan lancar, kali bersih yang berada di daerah Bekasi ini ya. Tinggal kita lihat lagi bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir Unisma, apakah sudah banyak yang ditertibkan mandiri atau belum. Dan katanya yang kemarin gue tahu itu akan segera ditertibkan oleh pihak Pemkot di tanggal 31 Mei ya guys ya. Entah 31 Mei atau di awal bulannya ya. Intinya itu tinggal hitungan hari lagi ya. Jadi situasinya sepertinya tuh yang gue lihat dari kejauhan di sini ya, sudah banyak yang mulai mengkosongkan bangunannya atau merombak bangunannya secara mandiri ya guys ya. Tuh. Nah ini nih, yang di depan gue ini nih, ini udah mulai ditertibkan ya secara mandiri. Nanti kita lihat lagi ya, kita lihat lebih dekat lagi guys ya. Pokoknya pantengin terus ya channel gue, semoga bisa bermanfaat informasi pastinya yang bisa gue kasih untuk kalian semuanya guys. Oke, langsung kita mendekat ke lokasinya ya guys ya. Jadi tadi habis Jumatan, cuacanya lumayan agak terik ya untuk hari ini, tapi sekarang ini agak-agak mendung guys. Mudah-mudahan gak sampai turun hujan banyak ya. Di Bekasi ini lagi rentan banget banjir masih ya, karena mungkin banyak juga sampah-sampah yang kemarin gua lihat juga yang berada di Kalimalang. Oh bukan Kalimalang, Kali Rawalumbu. Yang kemarin gua pantau ya, dari Kali Rawalumbu tersebut masih banyak sampah-sampah yang berceceran di kalinya ya guys ya.
Jadi untuk curah hujan yang banyak, pastinya Bekasi masih rentan sekali sama bencana alam yang namanya itu banjir ya guys ya. Oke. Jadi pantauannya seperti ini ya. Hari ketiga kita kesini lagi guys. Kita balikin lagi ya. Oh, pastinya udah banyak perubahan ya. Dari bangunan-bangunan yang kemarin di sini nih. Nah, di sini udah mulai terlihat kan ya. Tuh, udah mulai ditertibkan secara mandiri oleh pedagang-pedagang di sini ya guys ya. Alhamdulillahnya tidak ada insiden apapun ya yang terjadi pada siang hari ini guys. Sudah mulai mentertibkan mandiri ya untuk para pedagang. Alhamdulillah mereka pada mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Pemkot Bekasi ya. Jadi udah mulai terlihat kosong melompong sini ya. Dari ujung sana tuh udah mulai kosong melompong. Material-material yang masih bisa bermanfaat sudah diamankan pastinya ya sama para pedagang-pedagang yang hengkang dari tempat ini ya guys ya. Oke, kita jalan lagi, lanjut ke sana. Tuh, sudah mulai kosong ya. Alhamdulillah. Tidak ada insiden apapun yang terjadi pada hari ini guys. Cuma di depan gue itu masih ada baja ringan ya, yang mungkin punya nilai jual ya guys ya. Tuh yang di situ guys, masih ada baja ringan yang masih belum dirapihkan ya sama pedagang-pedagang sini guys. Ini yang kita mau ya. Jadi menuju kota Bekasi yang lebih asri, yang lebih indah, kita sama-sama saling support ya program pemerintah yang menurut gue pribadi ini program yang sangat bagus ya guys ya. Karena kalau misalkan bukan dari kita, berawal dari kita, dari siapa lagi ya? Karena kita juga guys yang bakalan menikmati hasilnya nanti ya, sama-sama. Ini udah terlihat ya bangunan-bangunan yang masih bisa diangkut, material-materialnya diangkut menggunakan mobil ya, mobil bak. Jadi apa ya namanya, hebel ya, hebel-hebel yang masih pada utuh. Nah ini katanya ya ternyata di sini tuh dia baru belum lama berdiri guys, habis dirapihkan. Tapi malah kebijakan ini malah terjadi ya. Belum lama ini dirapihkan yang sebelah sini nih. Tuh temboknya juga kalian bisa lihat ya, tembok itu masih bagus ya, masih kelihatan kokoh betonnya. Jadi inilah. Terus juga yang gue tahu Unisme ini dari tahun lalu juga sudah ada isunya ya guys ya. Dari tahun ke tahun yang gue tahu tuh isu bakalan ditertibkan, tapi baru sekarang ini alhamdulillahnya ya baru sukses di tahun 2025 ini ya untuk penertibannya. Karena mungkin ya dari pihak pedagang-pedagangnya cukup solid mungkin ya. Karena di sini juga bukan cuma 1-2 pedagang ya yang ada di bantaran kali Unisma ini ya, tapi banyak. Dan baru sekarang tahun ini nih terrealisasi untuk penertiban bangunan-bangunan yang berada di sini guys. Oke, kita langsung geser lagi ya depan. Tuh, jadi udah mulai rata ya guys ya, alhamdulillah. Nah di sini juga ada rezekinya bapak-bapak ini ya. Tuh, jadi ada besi-besi yang masih bisa dipakai, diangkut nih sama bapak-bapak ini guys. Alhamdulillahnya kita juga bisa melihat bahwa setiap kejadian ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan ya kan. Lumayan jadi kiloin tuh besi-besinya, material-material yang masih bisa dipakai guys. Jadi kita tinggal nunggu lagi ya untuk penggusuran dari Pemkot guys. Wow.
udah mulai kosong melompong ya. Jadi terlihatnya kayak enak aja ya dipandang gitu kan, nggak kumuh ya. Mudah-mudahan aja tempat ini nantinya nggak sampai kosong melompong aja ya. Mudah-mudahan dari Pemkot juga memberikan sarana khususnya untuk jalanan Unisma ini yang dulu katanya tuh sering rawan terjadi pembegalan ya guys ya. Semoga saja apa yang ditakutkan para masyarakat khususnya yang berada di bantaran Kali Unisma ini tidak sampai terulang lagi ya guys. Ya lebih efisiennya lagi cukup dibikin taman-taman ya. Terus untuk penerangannya mungkin lebih utamakan ya. Karena emang di sini minim lampu ya. Ada lampu jalan tapi penerangannya kurang ya menurut gua ya. Itu yang menyebabkan rawan begal ya. Tuh udah mulai rata guys, alhamdulillah nggak ada insiden apa-apa ya. Per tanggal 30 ini udah mulai aman dan para PKL-nya juga sudah mengikhlaskan mungkin ya dengan kebijakan tersebut. Tapi tetap masih ada aja ya guys ya yang masih buka. Tuh. Nah ini nih udah mulai ini ya, hebel-hebel lah tuh masih kelihatan ya, baru diperbaiki ya. Udah mulai pada diangkut-angkut lagi guys. Di situasinya per tanggal 30 Mei Insya Allah akan dilaksanakan penggusurannya atau penertibannya itu di tanggal 31 atau awal bulan ya. Nanti bakalan kita lihat lagi penggusurannya dari pihak Pemkot seperti apa ya. Udah mulai pada dikosongkan guys. Material-materialnya yang masih bisa dipakai diamankan lagi guys ya. Kita lihat di ujung sana ya, tadi masih ada yang berbenah ya guys ya di ujung sana. Sama seperti yang kemarin di daerah Rawalumbu sudah aman terkendali ya untuk bangunan-bangunan liarnya, tinggal mungkin sisa-sisanya lagi diratakan guys. Nah kalau ini masih ada yang utuh, ada yang parkir mobil juga di sini guys. Padahal tinggal besok ya diratakan. Nah ini kita lihat lagi nih, depan lagi ada penertiban seperti ini guys. Ini yang masih berdiri ya guys ya bangunannya. Kita lihat, kita dekatkan ya para petugas ini yang lagi merapikan bangunan ini guys. Oke, kita dekatkan ya untuk petugas-petugas yang lagi merapikan bangunannya. Jadi sepanjang jalan ini tuh emang gelap ya kalau nggak ada bangunan-bangunan ini ya. Tuh cuman lampu ini doang, lampu jalan yang keterangannya itu nggak begitu jelas ya guys. Nah ini salah satu, oh ini warkop ya, warung kopi. Udah mulai ditertibkan ini. Tuh, wow, situasinya seperti ini. Pak. Tuh udah mulai ditertibkan ini guys ya. Seperti ini. Jadi mendingan seperti ini ya. Jadi materialnya nggak sampai kebuang-buang ya. Tuh salah satu bangunan yang sedang ditertibkan ya. Ada beberapa juga di sini guys yang sudah
siap-siap prepare. Ada yang pakai baktor ya tuh. Udah mulai ditertibkan. Pak, was, kalian metik mangga itu. Ya, ini salah satu bangunan yang udah mau ditertibkan ya. Dari mana, Pak? Ya, Dari mana? itu dari Kalimalang, Bandar Satu. Ini udah berapa hari mulai ditertibkan ya, Pak? Yang bagian sih mungkin ada 4 harian lah. 4 harian? Kita baru mulai pagi. Ini baru mulai. Ini pagi. Tapi udah tahu kan infonya? Iya. Tanggal berapa? Nyampe Sabtu sih katanya. Sabtu terakhir ya? Terakhir harus padam lampu katanya. Iya, hari Sabtu tuh ya. Iya. Berarti penggusurannya Besok. Gak tahu deh bakal masalah itu. pokoknya intinya hari Intinya Sabtu udah Sabtu bersih. Terakhir. Iya. Jadi Sabtu tuh udah bersih, udah padam lampu Iya. katanya. Ini Bapak yang ini yang punya warung ini apa? Enggak, kita kerja yang Oh, Bapak yang kerja. yang punya warung udah cabut, Udah. dia dorong ini. Oh, gitu. bangunan, saya kerja. Berarti dari pagi ini ya? Pagi, mulai pagi. Oke. Efeknya gimana Pak menurut Bapak? Ya. Adanya program Kang Dedi ini? Ada plus minusnya nggak? Sudah ada itu. Ya intinya mah kita doain aja yang terbaik ya Pak ya. Kayaknya ini banget kalau agak keras gitu. Iya betul. Agak tegas ya. Gas gitu. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Oke. Ya jadi yang punya warungnya tuh katanya udah ini ya, udah hengkang duluan guys. Jadi tinggal para petugasnya ya yang menertibkan bangunan-bangunan ini guys. Tuh. Oke, kita lihat lagi ya. Pokoknya intinya per tanggal 30 ini situasi Unisma tuh seperti ini ya guys ya. Alhamdulillahnya tingkat kesadaran dari para PKL ini tuh sudah lebih legowo ya dengan kebijakan pemerintah. Pokoknya apapun itu sifatnya yang positif kita support terus ya guys ya untuk kemajuan Kota Bekasi ini guys. Oke, kita geser lagi ya. Siapa? Ayo. Jadi katanya tadi terakhir harus dikosongkan itu hari Sabtu besok ya guys ya. Mau nggak mau harus dikosongkan guys. Tuh, material yang masih bisa dipakai dengan seperti ini ya intinya. Ini juga masih ada yang buka ya. Ada yang ngebandel dikit, kita harus tegas ya pokoknya untuk kepentingan kita bersama ya pastinya. Tinggal diangkut semua ya ini material-materialnya. Jadi udah mulai rata guys sebelah sini juga. Alhamdulillah ya. Tinggal kita lihat besok kelanjutannya seperti apa. Emang yang gue tahu juga itu setiap tahun ada aja ya omongan kalau Unisba ini tuh udah beberapa kali ya mau digusur, tapi baru terrealisasi di tahun 2025 ini guys. Jadi alhamdulillah banget sih ya bisa terlaksana semuanya. Oke, alhamdulillah informasi yang udah bisa gua kasih mungkin segitu dulu ya untuk hari ini update penertiban bangunan liar yang berada di bantaran kali Unisma Bekasi guys. Jadi situasinya itu udah mulai kondusif ya. Para pedagang ataupun PKL sudah mengikhlaskan atau mengikuti anjuran peraturan dari Pemkot yang ada guys. Tapi itulah pasti ada aja ya yang kurang seneng ya dari para pedagang, pasti itu udah ada ya. Jadi apapun itu ada yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, kita tegaskan bersama guys ya. Intinya untuk kepentingan kita bersama, semoga Kota Bekasi bisa menjadi kota yang lebih baik lagi ya guys ya. Oke, mungkin sekian ya informasi yang bisa gue kasih. Buat kalian yang udah support terus channel gue, makasih banyak. Mungkin tanpa kalian ya
channel gue nggak bakalan berkembang sampai seperti ini. Buat kalian juga yang punya referensi tempat nongkrong, tempat wisata di daerah Jabodetabek, kalian boleh komen di sini ya guys ya. Mungkin sekian dulu ya liputan kali ini per tanggal 30 Mei untuk penertiban di daerah Unisma. Nanti gue bakal update lagi untuk penertiban dari pihak Pemkot ya di bantaran kali Unisma ini. Sekian dulu, thank you for watching and see you.